Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28, terkadang terlintas di benak kita, ada orang yang tidak pernah sholat tapi hidupnya banyak kenikmatan harta kekayaan yang diperolehnya. Sebaliknya ada orang yang istiqomah menjaga sholatnya malah hidupnya dalam kekurangan harta. Apa yang menyebabkan orang yang jauh dari Allah, malah berlimpah kenikmatan di dunia? Mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui bahwa, sesungguhnya itulah yang dinamakan istidraj. Dengan memberikan istidraj adalah salah satu cara Allah Ta'ala mengabaikan atau menghukum seorang hamba yang ingkar kepadanya. Berikut ini adalah makna istidraj yang terkandung dalam Al-Quran yang perlu kita pahami. 1. Istidraj sebagai peringatan untuk orang kafir. Hal ini terkandung dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka, bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran Surah Ali, Imran ayat 178. 2. Istidraj sebagai siksaan setelah kesenangan. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surah Al-An'am ayat 44. 3. Harta dan kesenangan tak selalu sebagai kebaikan melainkan sebuah jebakan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu, berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 55-56. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah. Hadis riwayat Ahmad 4 halaman 145. 4. Istidraj pernah ditimpakan kepada kaum Nabi yang ingkar. Allah berfirman yang artinya, kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak, dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong sedang mereka tidak menyadarinya. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 95-96. 5. Istidraj mengantarkan kebinasaan. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan, dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh. Quran Surah Al-A'raf ayat 182-183. 6. Istidraj ditimpakan pada orang yang tidak beriman. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelimang dalam kesesatan. Quran Surah An-Naml ayat 4. Dalam ayat lainnya, dan juga kaum Ad dan Samud, dan sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Dan setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang berpandangan tajam. Quran Surah Al-Ankabut ayat 38. 7. Istidraj adalah azab dunia. Istidraj ini bisa jadi sebuah azab dunia yang Allah turunkan. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran yang menceritakan orang musyrik yang enggan menyisihkan hak fakir miskin, walaupun mereka memiliki kebun dengan hasil panen kebun yang sangat banyak. Kemudian Allah menurunkan azab pada mereka. Allah berfirman, sungguh, kami telah memuji mereka orang musyrik Mekah sebagaimana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari, dan mereka tidak menyisihkan hak fakir miskin, lalu kebun itu diliputi malapetaka, yang datang dari Rabbmu ketika mereka sedang tidur, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Kemudian mereka memanggil di pagi hari, pergilah di waktu pagi ini, ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik. Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka menolongnya.
Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Mereka mengucapkan, Maha Suci Rabb kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya cela-mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Rabb kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun, yang lebih baik daripada itu, sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Rabb kita. Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Quran Surah Al-Qalam ayat 17-33. 8. Nikmat adalah ujian. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran yang artinya, maka apabila manusia ditimpa bahaya ia menyeru kami, kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Quran Surah As-Zumar ayat 49. Dari semua itu, yang menjadi poin pentingnya istidraj adalah sebuah jebakan kenikmatan yang menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu, yang perlu kita ingat bahwa semua kenikmatan yang kita terima berasal dari Allah Ta'ala, dan sudah seharusnya kita selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Kita harus mempersiapkan diri dengan memperbanyak bekal amalan kebaikan untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Semoga Allah selalu memberkahi kita dengan segala nikmat dan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.